Hai, shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Langsung harap tetap kalian sehat-sehat. Ya, pagi ini kita kembali ketemu dalam ibadah online. Ya, apa-apa ya, ketemu lagi dalam ibadah online. Pagi ini kita akan mulai aja ibadah pagi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Pagi ini kami ketemu kembali dalam ibadah online Tuhan. Sebenarnya Tuhan, kami rindu bisa tatap muka satu sama lain Tuhan. Tapi Tuhan, apa daya kami hanya bisa bertemu dalam online Tuhan. Tapi kami ucap syukur pagi ini Tuhan, walaupun online kami tetap bisa beribadah Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami untuk beribadah pagi ini Tuhan. Dan kami bisa memuji nama-Mu dan kami bisa mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dan kami dapat berkat yang sungguh luar biasa pagi ini Bapa. Kami mulai ibadah pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita awali dengan pujian. Ya, yuk kita nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Nah, anak-anak, tadi kita telah memuji Tuhan. Nah, kita saatnya dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan pagi ini. Ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi ini. Tadi kami bisa memuji nama-Mu, biarlah setiap pujian kami akan pagi ini Tuhan menjadi suatu dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan, biar berkenan di hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Siapkan telinga kami, hati kami untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Dan kami dapat berkat melalui firman Tuhan pagi ini. Dan kami taat untuk melakukan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya
dengan santapan raja, dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana. Kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, anak-anak diceritakan pada masa yang sedih ketika Raja Nebukadnezar yang dari Babel menaklukkan bangsa Yehuda. Dia membawa semua umat Allah, umat Israel ke Babel. Banyak keluarga yang ditawan. Mereka harus meninggalkan rumah mereka, tempat ibadah mereka di Yerusalem. Kini mereka harus hidup ya di negeri asing. Ya. Di antara orang-orang ada yang tidak menyembah, karena di negeri Babel bukan menyembah Tuhan Allah, tapi menyembah patung-patung. Ya, suatu hari Raja Nebukadnezar berkata kepada kepala Aspenas, ya, kepala istananya. Dia berkata, "Bawa padaku beberapa pemuda Israel yang sehat, yang pandai, yang tampan. Ya, aku ingin agar mereka semua bekerja di istanaku. Engkau harus mengajari mereka, memberikan kepada mereka makanan, anggur yang terbaik di negeri kita. Ya, setelah 3 tahun dididik di negeri kita, mereka akan siap untuk bekerja di istanaku," kata Nebukadnezar. Ya, lalu pegawai istana ini menyiapkan apa yang diperintahkan raja itu. Aspenas mentaatinya. Dia menemukan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, ya, pemuda Yehuda dari keluarga yang terbaik. Ya, mereka membawa ke istana raja. Ya, hal pertama yang dilakukan kepada pegawai istana itu adalah kepada 4 orang ini mengganti nama mereka sesuai dengan bahasa Aram di sana. Ya, Daniel menjadi Belsasar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Ya, ketika pegawai istana itu membawa makanan raja, ya, dan minumnya
minum anggur. Wah, makanan raja berarti makanannya enak-enak. Ya, kita tahu makanan raja pasti enak-enak. Ya. Nah, lalu si pegawai istana ini ya untuk memberikan makan ya kepada 4 orang itu. Tetapi mereka menolaknya karena makanan yang tertentu bangsa Yahudi, bahwa mereka harus sesuai dengan tata cara aturan Allah mereka. Ya. Karena bangsa Babel biasanya dipersembahkan dulu makanan itu ya kepada dewa-dewanya. Setelah itu ke raja dimakan. Ya. Nah, 4 orang ini tidak mau. Dia tidak mau menajiskan makanannya. Karena Lao Tse pernah bilang bahwa bangsa Yahudi biasanya sebelum makan didoakan dulu oleh imam-imam baru dimakan. Nah, umat Yahudi 4 orang ini tidak mau makan sesuai dengan aturan raja. Tetapi 4 orang ini bilang kepada Aspenas bahwa dia tidak mau makan, ya. Dia hanya ingin makan sayuran aja dan minumnya air putih. Ya, Aspenas bilang, jika kalian tidak makan, kalian akan sakit dan kurus. Dan raja akan menghukum aku bahwa aku tidak mengurus kalian dengan baik. Ya. Tapi Daniel bilang, Tuanku, kami akan makan makanan yang kami inginkan berupa sayuran dan air putih, cukup bagi kami, itu saja. Dan lihatlah Tuanku, jika 10 hari ke depan perawakan kami kurang sehat dan kurus, kami akan ikuti aturan makanan raja. Ya. Lalu Aspenas berpikir, oke, setuju. Aku akan menyiapkan makanan keinginan kalian. Dan jika 10 hari ke depan perawakan kalian tidak sehat, saya akan ganti makanan itu. Ya, lalu dihidangkanlah makanan sayuran dan air putih. Nah, setelah 10 hari ke depan dilihatnya oleh Aspenas perawakan 4 orang ini. Ya, yaitu Daniel bersama 3 temannya ini, ya, perawakannya sehat, ya, gemuk, ya. Dan Aspenas senang dilihatnya dibandingkan dengan orang-orang yang makan sidangan dengan raja. Daniel bersama 3 temannya ini lebih sehat, ya. Lalu Aspenas melanjutkan makanan hidangan itu seterusnya disediakan buat Daniel bersama temannya. Lalu waktu berlalu, Daniel dan serta teman-temannya telah mempelajari segala sesuatu yang diajarkan di negeri Babel. Ya, setelah 3 tahun berlalu, kepala istana membawa mereka ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja berbicara kepada Daniel dan ketiga temannya, dan dia takjub melihat betapa cerdasnya mereka, betapa baik penampilan mereka, dan betapa banyak pengetahuan mereka. Para pemuda ini 10 kali lebih bijaksana daripada semua orang di dalam kerajaanku, kata raja. Dengan bangga dan mereka 10 kali lebih bijaksana daripada semua ahli nujumku, lebih bijaksana daripada semua orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan, dan lebih bijaksana daripada semua orang yang berusaha untuk mengartikan mimpiku, itu raja bilang. Ya, kita lihat Allah dengan penuh kasih memelihara Daniel bersama teman-temannya. Mengikuti dengan setia, Allah melindungi Daniel dan teman-temannya, memelihara mereka agar tetap kuat, tetap sehat, dan Allah memberikan kepada Daniel segala hikmat yang mereka perlukan di Babel. Mereka tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka bersedia melayani Allahnya walaupun di negeri asing.
ya, walaupun sangat sulit untuk dilakukan karena banyak tekanan, ya. Kita belajar seperti Daniel bersama teman-temannya itu, melakukan taat apa yang diperintahkan firman Tuhan. Ya. Amin. Firman Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, anak-anak, ayat hafalan diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 19b. Ini untuk semua ya, untuk kelas kecil, tengah, besar. Ya. Kita ulang, Kisah Rasul 4 ayat 19b, dimulai dari silahkan. Ya. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Langsung ulangi, Kisah Rasul 4 ayat 19b. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang lebih benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Itu ayat hafalannya ya, untuk kelas kecil sampai kelas besar. Ya, anak-anak, pagi ini ibadah kita telah selesai. Saya harap kalian dapat berkat di ibadah pagi ini walaupun secara online. Ya, untuk itu yuk kita berdoa dulu ya sebelum selesai ibadah ini. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Pagi ini kami telah ibadah, kami telah memuji nama-Mu. Kami pun telah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, ajar kami bisa mentaati seperti Daniel bersama teman-temannya Tuhan. Taat apapun walaupun banyak tekanan. Tuhan, ajar kami untuk itu semua Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan berkati semua anak didik kami mulai kelas kecil sampai kelas besar. Tuhan berkati pagari mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati mereka juga. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan Tuhan dalam setiap studi online pun Tuhan bantu mereka agar mereka dapat mengikuti dengan baik setiap studi mereka. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk para lausunya. Tuhan jaga mereka semua Tuhan. Para lausu kami juga Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami panaskan doa pagi ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, ibadah pagi ini kita selesai. Kita ketemu minggu depan. Ya. Bye-bye.